Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi kita dalam channel Legend of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Kali ini kita akan membahas sejak kapan gereja disebut gereja Katolik. Saudaraku, istilah Katolik merupakan istilah yang sudah ada sejak abad awal, yaitu sejak zaman Santo Polikarpus. Santo Polikarpus sendiri adalah murid dari Rasul Yohanes. Untuk menggambarkan iman Kristiani, bahwa pada zaman para rasul sebagaimana dicatat di dalam kitab suci, terutama di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31, menuliskan asal mula kata gereja Katolik atau Katolikos yang berasal dari kata eklesia, kata holos. Ayatnya berbunyi, selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Di sini, kata-kata holos atau katolikos dalam bahasa Indonesia adalah jemaat atau umat seluruh atau universal atau gereja Katolik. Sehingga kalau ingin diterjemahkan secara konsisten, maka Kisah Para Rasul 9 ayat 31 bunyinya adalah selama beberapa waktu gereja Katolik di Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Gereja itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Namun saudaraku, nama gereja Katolik baru resmi digunakan pada abad kedua, atau tepatnya pada tahun 107, ketika Santo Ignatius dari Antioquia menjelaskan dalam suratnya kepada jemaat di Smyrna, untuk menyatakan bahwa gereja Katolik adalah gereja satu-satunya yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri, untuk membedakannya dari para heretik pada saat itu, yang juga mengaku sebagai jemaat Kristen. Dan mereka menolak bahwa Yesus adalah Allah yang sungguh-sungguh menjelma menjadi manusia. Ajaran sesat itu adalah heresi atau bid'ah. Dengan surat tersebut, Santo Ignatius mengajarkan tentang hierarki gereja, imam, dan ekaristi yang bertujuan untuk menunjukkan kesatuan gereja dan kesetiaan gereja kepada ajaran yang diajarkan oleh Kristus. Demikian penggalan kalimatnya. Di mana uskup berada, maka di sana para umat berada. Sama seperti di mana Yesus Kristus, maka di sana juga ada gereja Katolik. Sejak saat itu, gereja Katolik memiliki arti yang kurang lebih sama dengan yang kita ketahui sekarang, bahwa gereja Katolik adalah gereja universal di bawah pimpinan para uskup yang mengajarkan doktrin yang lengkap sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Kata Katolik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu katolikos, yang artinya keseluruhan atau universal, atau lengkap. Jadi dalam hal ini kata Katolik mempunyai 3 arti. Yang pertama adalah gereja yang didirikan Yesus ini bukan hanya milik suku tertentu atau kelompok eksklusif yang terbatas, melainkan mencakup keseluruhan keluarga Tuhan yang ada di seluruh dunia, yang merangkul semua dari setiap suku bangsa, kaum, dan juga bahasa, sesuai dengan Wahyu 7 ayat 9. Yang kedua, kata Katolik juga berarti bahwa gereja tidak dapat memilih-milih doktrin tertentu asal cocok sesuai dengan selera atau pendapat pribadi, tetapi harus doktrin yang setia kepada seluruh kebenaran. Rasul Paulus mengatakan bahwa hakikatnya seorang rasul adalah untuk menjadi pengajar yang Katolik, artinya yang meneruskan firman-Nya, yaitu firman dari Kristus sendiri, dengan sepenuhnya. Tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Kolose 1 ayat 25 dan 28. Ketiga, gereja Katolik adalah gereja yang terus ada di seluruh dan juga di sepanjang waktu sampai dengan akhir zaman kelak. Maka saudaraku, gereja Katolik disebut sebagai Katolik atau universal sebab ia dikaruniakan kepada segala bangsa oleh karena Allah Bapa adalah pencipta segala bangsa. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan amanat agung agar para rasul pergi ke seluruh dunia untuk menjadikan semua bangsa-bangsa muridnya. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Sepanjang sejarah gereja Katolik menjalankan misi tersebut, yaitu menyebarkan kabar kepada semua bangsa. Sebab Kristus menginginkan semua orang menjadi anggota keluarganya yang universal, yang dicatat di dalam Galatia 3 ayat 28. Kini gereja Katolik ditemukan di semua negara di dunia dan masih terus mengirimkan para misionarisnya untuk mengabarkan kabar Injil gereja Katolik yang beranggotakan bermacam bangsa dari berbagai budaya, menggambarkan keluarga Allah yang tidak terbatas hanya pada negara atau suku bangsa tertentu. Namun demikian, nama gereja Katolik tidak untuk dipertentangkan dengan istilah Kristen yang juga sudah dikenal sejak zaman para rasul. Hal ini bisa dilihat di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Sebab Kristen artinya adalah pengikut atau murid Kristus. Maka istilah Kristen mau menunjukkan bahwa umat yang menamakan diri Kristen menjadi murid Tuhan bukan karena sebab manusiawi belaka, tetapi karena mengikuti Kristus yang adalah Sang Mesias, Putra Allah yang hidup. Umat Katolik juga adalah umat Kristen yang justru menghidupi makna Kristen itu dengan sepenuhnya.
Sebab gereja Katolik menerima dan meneruskan seluruh ajaran Kristus sebagaimana yang diajarkan oleh Kristus dan juga para rasulnya, yang dilestarikan oleh para penerus mereka sampai dengan akhir zaman. Demikian saudaraku apa yang bisa kami jelaskan kapan gereja disebut gereja Katolik. Semoga hal ini bermanfaat bagi Anda, menambah pengetahuan Anda, dan juga tentunya bila hal ini sangat bagus bisa Anda share kepada orang lain. Anda bisa subscribe, like, dan juga komen di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.